Presiden Joko Widodo yang juga mengawal amnesti pajak menegaskan tingginya minat warga merupakan modal untuk melanjutkan reformasi sistem perpajakan. Mari kita simak cuplikan pernyataan Presiden berikut ini. Menurut saya sebuah momentum yang baik untuk perpajakan kita. Ada sebuah kesadaran, ada sebuah kepatuhan dari masyarakat untuk membayar pajak. Momentum seperti ini harus dimanfaatkan, harus kita gunakan. Oleh sebab itu, orientasi kita adalah sekarang ini membangun sebuah trust, membangun sebuah kepercayaan, dan momentum ini sekarang ada. Pertama. Yang kedua, ini juga momentum kita untuk mereformasi sistem perpajakan kita. Sehingga nanti pada babakan yang kedua ada Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPH, Undang-Undang PPN. Ini harus mulai dikerjakan lebih detail sehingga ke depan perpajakan kita sistemnya menjadi lebih baik. Ya, sebelum ke Pak Tunjung, Mas Abdul Manaf, Anda yakin bahwa pemerintah akan cukup kuat untuk memelihara momentum ini, momentum trust kata Bu Sinta tadi, kemudian melanjutkan dengan reformasi? Bisa dikatakan yakin sebetulnya karena memang Kenapa? Karena memang Presiden terjun langsung dalam sosialisasi teks amnesti sampai datang ke beberapa kantor pajak gitu ya. Jadi memang di situ asal jangan sampai sesudah ini kemudian surut gitu ya. Betul. Saya memang terkait dengan reformasi pajak tadi saya ingin mengutip beberapa data ya. Yang pertama memang untuk 2015 itu data yang saya kutip dari pajak.go.id adalah sekitar yang menyampaikan SP itu cuma 18,1 juta dengan yang wajib menyampaikan 18,1 juta dan yang menyampaikan 10,9 dan yang melakukan pembayaran hanya sekitar 1,1 juta. Artinya bahwa ini harus diperbaiki agar nanti penerimaan pajak ke depannya bisa meningkat walaupun teks amnesti itu sudah selesai gitu intinya. Iya, walaupun kalau kemudian kalau mau penambahan wajib pajak baru dengan teks amnesti ini tidak banyak juga ya Pak ya? Ya jadi gini Mbak Nunung, kalau kita bicara reformasi perpajakan ini kan ada dua hal. Satu administrasi, satu juga ketentuan material mengenai PPH, PPN dan sebagainya. Nah memang begini, jadi tadi saya sampaikan kita sudah memilih bahwa sistem perpajakan itu self assessment. Artinya apa? Masyarakat diberi kepercayaan untuk menghitung pajaknya sendiri, melaporkan penghasilannya sendiri, membayar pajak sendiri dan melaporkan perpajakannya. Nah ini harus kita bangun sebenarnya. Bagaimana agar masyarakat, jadi sistem perpajakan kita betul-betul mendorong masyarakat itu mau melaporkan apa adanya. Nah ini akan sangat baik tercipta dengan dimulai amnesti pajak ini. Artinya apa? Saat ini sudah dimulai dengan basis kita nol. Maksudnya apa? Dengan amnesti kita sudah lupakan pajak kita masa lalu. Semua potensi pajak harus dilupakan, semua aset sudah terungkap semua, terlaporkan. Nah aset ini kan memang suatu aset yang produktif, sumber daya ekonomi yang mungkin akan mau dalam sistem kita ke depan. Ini yang mungkin harus kita bangun ke depan juga bagaimana ini ke depan menjadi suatu basis pajak yang sustainable saya katakan tadi. Tidak hanya sekedar basis pajak tahun ini saja, tapi juga basis pajak untuk ke depan. Mendasari tahun-tahun selanjutnya. Ini menjadi titik awal untuk reformasi kita, perpajakan kita. Dan kuncinya apa? Isu transparansi sebenarnya. Jadi pada saat semua itu transparan, semua informasi itu simetris gitu ya. Artinya tidak ada informasi yang memang tidak terdeteksi oleh pemerintah dan sebagainya, pasti semuanya akan apa adanya. Nah, ini yang perlu menjadi kita bangun untuk sistem kita ke depan. Ya, itulah makanya isu utama amnesti itu kan juga transparansi, ya kan? Itulah basis amnesti ini, bahwa ke depan akan ada EOI otomatis, kan gitu ya? Ada pembukaan akses perpajakan mungkin lebih baik lagi sehingga apa? Ini yang mendorong juga masyarakat mulai terbuka saat ini. Bahwa tadi daripada kata Bu Menteri nanti kita yang turun gunung, udah turun gunung sendiri aja. Inilah hakikat daripada ini hakikat salah satu Mbak Nunung, ini hakikatnya di sini. Jadi declare saja, ungkapan saja, termasuk perpajakan ke depan. Itu hanya sekedar saat ini saja nih amnesti ini, ya kan? Ke depan ini kita bangun menjadi basis untuk reformasi pajak kita ke depan, baik itu tadi KUP dan sebagainya itu seperti itu. Itu memang sudah direncanakan oleh Dirjen Pajak, Bu. Iya, jadi kalau tadi dikatakan transparansi, memang dalam satu sisi kita mau transparan, dalam sisi yang lain kita mesti punya confidence dan keyakinan bahwa tidak akan
diunek-unek gitu kan, dikutak-kutik gitu kan. Tidak akan dikutak-katik lagi. Nah, Ya. untuk itu salah satu pada waktu itu yang kami tekankan dan akhirnya bisa dikomit oleh pemerintah adalah kalau kita menyebutkan nilai wajar misalnya, katanya self assessment terserah aja mau berapa. Apakah itu nanti tidak akan dikutak-kutik lagi? Kami mengatakan. Jadi makanya pada waktu itu dikeluarkan spesial PMK khusus mengatakan itu memang sudah Perdirjen khusus. Iya, Perdirjen atau PMK ya. Iya. Perdirjen. Ya, Ya. Perdirjen nomor 11 bahwa mengatakan bahwa ya itu pokoknya nilai wajar dan itu terserah dari self assessment. Jadi untuk itu keyakinan itu yang kemudian membuat WP itu juga jadi oke, berarti ini tidak mungkin dikutak-kutik. Nah, itu cuma satu hal ya. Maksudnya saya Mbak Nuning itu saya rasa ini yang terus kita mesti melihat gitu. Karena kalau pada akhirnya dengan transparansi pemerintah kemudian memanfaatkan data yang ada untuk hal-hal yang kemudian bisa menakutkan pengusaha dari mereka beroperasi di masa mendatang, tentu saja ini akan menjadi satu momok, ya kan? Jadi untuk itulah saya rasa kepercayaan kita bangun ini harus kita teruskan, bahwa dari satu sisi pengusaha lebih transparan, lebih terbuka, dalam sisi yang lain Dirjen Pajak juga tidak bisa memanfaatkan data itu dengan semena-mena gitu kan. Ya, itu yang itu makanya muncul kepercayaan ya. Kalau kita tadi bicara Presiden sudah mengatakan reformasinya bagaimana, kemudian Pak Tunjung dan Bu Sinta sudah menyampaikan ini, Pak Ronsi sustainable tadi itu memang poin yang harus ditangkap di Senayan adalah sekarang adalah Senayan DPR artinya? Ya, DPR. Itu revisi KUP, itu formal undang-undangnya. PPH Lalu dan undang-undang PPN. material, PPNBM, PPH, itu semuanya harus dirubah. Karena dibandingkan dengan negara lain, kita termasuk range yang agak tinggi. Kalau mereka tidak melakukan... Rasanya itu mesti menunggu juga dari ya, usulan dari pemerintah. Tapi, karena harapan kita bahwa TA sekarang itu dia akan berlanjut bisa 50-100 tahun ke depan database kita. Tapi kalau tidak ditunjangi dengan perombakan undang-undang KUP, formil sama seberapa material cepat PPN, itu mesti dilakukan? itu tergantung di Senayan. Oke, Justru ya, ini tapi politis kira-kira masalahnya. mestinya seberapa cepat sebelum kemudian data yang ada ini kemudian jadi nggak bisa lagi relevan gitu. Maksud saya begini, Ya. begitu katakanlah kita repatriasi atau deklarasi yang sekarang ini orang yang di luar ini Yep. di keep dalam negeri 3 tahun. Bagaimana caranya supaya setelah 3 tahun itu dia nggak terbang lagi keluar? Nah segeralah reformasi untuk KUP sama undang-undang direvisi. Ya, Karena artinya- mereka tetap mengejar tarif yang lebih rendah. Iya, tetapi tetap mempertahankan uang itu ada di sini kan juga karena Iya, iklim jadi investasi kita, yang harus makanya, ini. jadi saya pikir ini kalau kita mengatakan dana itu nantinya bagaimana sih ya. Jadi menurut saya itu kembali lagi kepada apa yang terjadi di Indonesia ya, tidak hanya dari segi perpajakan tapi juga dengan iklim investasi, real sector development-nya seperti apa. Makanya kami juga pada waktu itu kan meminta pemerintah ini jangan hanya di lock up 3 tahun kemudian taruh di bond atau obligasi atau apa, tapi juga bisa masuk investasi dari sektor. Karena kita mau ini bisa memutar roda perekonomian gitu loh. Jadi saya rasa itu kuncinya, bahwa mereka juga nanti bisa menikmati hasil karena dana tersebut diinvestasikan untuk bisa balik untuk bisa mendorong perekonomian. Tapi sekarang bisa kan itu dilakukan? Bisa. Jadi sekarang kemudian sudah lock up ada gitu. komitmen kembali bahwa itu memang bisa sebenarnya. Jadi tidak hanya perlu diletakkan dalam produk-produk Ini perlu bank saya saja. tambahkan, Bu Sinta, memang kita sudah siapkan PMK terkait masalah investasi itu. Jadi investasi baik sektor keuangan maupun sektor real itu sudah kita buka. Sehingga itulah tadi Pak Manaf sampaikan bahwa inilah untuk mendorong, tadi saya sampaikan, tidak sekedar terungkap harta itu menjadi basis pajak kita ke depan. Kenapa? Dana masuk dalam investasi sektor real, muter ekonomi kita, menjadi basis pajak kita yang baru. Ini kan ke depan kan pasti akan saling terus nih. Nah, ini yang harus kita dorong oleh pemerintah memang ya. Pak Tunjung, karena sebagai yang saya dengar kemudian awal-awalnya kan begini ya Bu ya, saya mau masuk ke repatriasi kemudian di lock up mau diapain gitu kan, nggak rugi, jangan sampai kita semua jadi rugi gitu. Artinya pengusaha yang kemudian merepatriasi dananya jadi rugi, tidak bisa investasi kemana-mana Ya, gitu kan. makanya pada waktu itu kami menegaskan kembali kepada pemerintah apa betul, karena banyaknya bank pada waktu itu mengatakan oh nggak bisa, jadi itu sudah lock up di situ. Kalau sekarang posisinya sudah ada bahwa bisa diinvestasikan kemana-mana, bagaimana dengan periode kedua? Apakah kemudian akan banyak orang merepatriasi harta? Ya, saya pikir pada dasarnya begini, tentu saja banyak juga yang masih dalam proses persiapan. Yang tadi saya katakan ada yang sudah terikat kepada satu investasi yang mungkin tidak mudah dikembalikan. Tapi yang jelas akan membuka pintu untuk lebih banyak yang mau, ya kan? Karena melihat untuk bisa diinvestasikan
investasikan di Indonesia. Dan kembali yang penting Mbak Nunung adalah return. Kita sebagai pengusaha kan mau tahu returnnya seperti apa. Kalau mesti perbandingan returnnya di luar 2 kali lipat, ya apa mau dananya kembali kan demikian. Iya, artinya iklim investasinya harus bagus, kemudian sehingga menghasilkan return yang baik juga gitu. Sebagai pemilik dana tentunya dia akan mengharapkan return dari Nggak mau dong rugi yang ya. ditaruh, iya kan? Itu memang normal seperti itu. Memang selama ini memang arahnya kan akan ditaruh ke investasi infrastruktur ya awal-awalnya. Memang pada saat itu memang kita butuh dana untuk infrastruktur. Tapi masalah sekarang infrastruktur itu berapa lama akan kembali dananya, returnnya akan diberikan kepada investor gitu. Kenapa Anda melihat yang ditawarkan tidak terlalu menarik? Bukan tidak menarik, tapi harus memang harus ada modifikasi dari produk-produk yang akan ditawarkan. Selama ini kan hanya sebagai berada di sun atau obligasi pemerintah gitu. Harus dimunculkan lagi peluang-peluang investasi bagi investor yang pemilik dana itu. Ya, yang pasti harus ada kerja keras lagi di banyak tempat sesudah ini ya. Kita sebutkan tadi memang harus dipastikan kepada investor bahwa bisa berjalan dengan baik. Kita akan jeda lagi dulu, kami akan kembali untuk Anda selepas rehat.